Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten menyapa di hari Senin ya, 17 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema menelusuri jejak juang di tanah Banten. Dan kita akan bahas bersama Bapak Bambang Irawan yang juga merupakan sejarawan Banten pendengar. Kami sudah terhubung bersama Pak Bambang, kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Bu. Pak Bambang, kabar baik Pak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah. Terlihat sepertinya sedang mengikuti jalannya upacara ya Pak ya? Iya, kebetulan mendapat undangan dari Banten ya untuk upacara peringatan HUT RI yang ke-81 ini. Biasanya di Cilegon, saya di sini. Alhamdulillah. Oke baik. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya ya Pak buat RRI Banten. Iya, sama-sama Bu, sama-sama ya. Oke, merdeka Pak Bambang. Merdeka, iya merdeka ya, Dirgahayu tetap Republik semangat. Indonesia, tetap semangat. Pak, kalau kita bicara soal sejarah perjuangan Banten Pak Bambang, ini sebenarnya Iya. seperti apa sih Pak karakter masyarakat Banten zaman dahulu begitu Pak? Wah, ini pertanyaan menarik sekali nih Bu. Karena memang maksudnya perlu diangkat nih. Pertanyaan ini perlu diketahui orang banyak ya, terutama masyarakat Banten sendiri agar menjadi satu kebanggaan gitu ya. Karena sekarang ini memang suasana di Banten ini tali silaturahminya itu masih tidak terlalu kental begitu ya di antara para keturunan kesultanan terutama ya begitu. Tentu itu ada sebabnya. Jadi yang saya ceritakan ini nanti itu penyebabnya itu karena perjuangan masyarakat Banten itulah yang sangat luar biasa sehingga Belanda itu betul-betul mengawasi dan akhirnya para keturunan sultan ini jadi terpecah-pecah begitu. Karena mereka juga merasa takut, bersembunyi, ada yang mengganti gelar Tubagus menjadi Raden begitu ya. Oke. Oh gitu Bu. Oke. Jadi akhirnya satu-satunya kesultanan yang dihapuskan keberadaannya. Ya itu sementara itu dulu. Kenapa? Apa hubungannya gitu ya kesultanan dihapuskan dengan jejak perjuangan masyarakat Banten itu? Itu Bu. Ini mungkin bisa disampaikan Pak. Saya juga cukup penasaran nih Pak. Iya. Jadi setelah memang sejarah itu perlu dijelaskan ya dengan detail sehingga bangsa ini bisa mengetahui catatan perjalanan sejarah bangsanya sendiri. Tidak seperti sekarang kan orang taunya kita ini dijajah gitu ya, terus merdeka begitu ya. Ini menarik sebetulnya, dan hari ini nih kita sedang menikmati kemerdekaan begitu. Ya memang secara kenyataan kita melihat seperti itu. Tetapi sayangnya ketika kita belajar di sekolah dulu waktu SD itu tidak diajarkan apa sih arti dijajah itu. Nggak ada gitu, arti penjajahan itu tidak diterangkan gitu. Ya, makanya kita langsung saja ke permasalahan bagaimana masyarakat Banten perlawanannya. Jadi dulu itu kan ada sebuah negara namanya Negara Hindia Belanda. Negara Hindia Belanda itu terdiri dari kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Gabungan itu dijadikan satu di bawah pemerintahan gubernur jenderal namanya gitu ya di Batavia. Dan semua itu memang bekerja di situ begitu. Jadi kalau dibilang dijajah, siapa yang jajah juga begitu ya. Siapa yang jajah, karena itu kan negara dulu itu, adanya negara. Gitu. Nih memang agak terlalu pahit ya saya menerangkan ini ya. Kayaknya karena kita sekarang euforia dengan kemerdekaan begitu ya. Padahal itu sebetulnya 17 Agustus itu peralihan kekuasaan sebetulnya dari negara Hindia Belanda gitu kepada
negara Republik Indonesia Serikat. Sebetulnya itu gitu. Dan ini Oke. penting harus disampaikan gitu kepada anak-anak SD di sekolah gitu. Jadi mereka harus tahu detail tujuannya untuk membangun karakter si anak itu agar dia itu selalu berpikir detail begitu, tidak serampangan. Karena itu mempengaruhi jiwa. Ya, sejarah itu memang saya sering bilang sejarah itu tidak penting jika dijadikan hanya sebatas mata pelajaran. Tidak penting. Justru sejarah itu harus dijadikan sebagai landasan pembentuk karakter sebuah bangsa sehingga bangsa itu dapat menemukan jati dirinya gitu. Oke. Iya. Berarti dijadikan landasan pembentuk karakter suatu bangsa ya Pak ya. Nah ini berarti apakah generasi muda ini penting begitu Pak untuk mengenal sejarah daerahnya sendiri Pak Bambang? Iya, betul, sangat penting sekali karena seharusnya sih tugas guru-guru di sekolah dasar dulu ya gitu. Tapi ya sudah apalah sudah terjadi. Jadi memang kita inilah semua yang harus termasuk RRI Banten ini juga harus menyiarkan betapa pentingnya sejarah itu. Karena tanpa sejarah itu sebuah bangsa itu dia akan kehilangan jati dirinya gitu. Oke baik. Nah ini kalau Iya. ada anak muda Pak Bambang yang saat ini mungkin ingin belajar tentang sejarah Banten atau sejarah Indonesia gitu ya. Ini sebaiknya mulai dari mana nih Pak? Ya, memang ini sebetulnya tugasnya harusnya tugas dinas pendidikan ya, tugas kementerian. Gitu. Tapi ya bagaimanapun keadaannya memang dan sekarang ini saya melihat alhamdulillah antusias dari masyarakat, terutama masyarakat Banten ya tentang pengangkatan membicarakan soal sejarah itu sekarang ini lagi luar biasa rame-ramenya. Walaupun saya melihat masih ada dilandasi oleh emosional gitu ya. Diskusi sejarah tapi landasannya emosional gitu. Harusnya kan ketulusan, keikhlasan begitu. Sehingga apa yang pernah dilakukan oleh penjajah oleh Belanda dulu kepada Kesultanan Banten memecah belah semua anak keturunannya itu bisa terjalin kembali sekarang oleh generasi sekarang ini apabila dilakukan menjalin tali silaturahmi dengan keikhlasan. Jadi bukan dengan emosional gitu. Ini menurut selama saya mengikuti ini dan mudah-mudahan sih sekarang ini juga generasi muda banyak yang mulai tertarik juga karena sejarahnya sudah mulai kita ceritakan apa adanya lah. Karena sejarah itu sebetulnya pahit. Oke, baik. Iya, Nah jadi ini pel gitu. Iya. Oke baik. Nah tapi Pak Bambang kalau misalnya kita ingin napak tilas sejarah perjuangan di Banten gitu ya Pak ya. Ini mungkin ada rekomendasi tempat mana yang paling menarik begitu Pak untuk dikunjungi Pak Bambang? Justru pertanyaan ini yang saya tunggu Bu. Mudah-mudahan Ibu bertanya ini karena saya sudah memperjuangkan ya. Itu ada satu tempat namanya Muara Sungai Cisiih ya. Muara Sungai Cisiih itu saya sudah 4 tahun ke sini setiap tahun itu mengadakan touring napak tilas ke sana. Kenapa? Oke. Penting tempat itu karena itu adalah pertempuran akhir 1888 gitu. Nah, peristiwa ini sayangnya kemudian dikenal dengan nama Geger Cilegon. Akhirnya Oke. iya, akhirnya orang di luar Cilegon tidak peduli termasuk Gubernur Banten. Padahal tugas mengangkat Geger Cilegon itu adalah Gubernur Banten. Karena awalnya itu Geger Cilegon itu dimulainya dari Tanara, Lempuyang. Cilegon itu hanya berikutnya saja setelah selesai upacara kesepakatan di Kaloran di situ ditentukan kan awalnya 1887 itu di Tanara gitu. Kemudian menjelang akhir awal 1888 itu diadakan rapat terakhir ya di Kaloran sini Kaujon. Di situ ditentukan proses penyerangannya bagaimana, strategi perangnya bagaimana, penentuannya di situ dan ini adalah perjuangan rakyat Banten yang kemudian tenggelam karena
terkenal dengan nama Geger Cilegon. Akhirnya Oke. itu kan urusan pemerintah Kota Cilegon, kira-kira begitu, Bu. Oke, Dan baik. tempat Mhm. pertempuran akhir itu harusnya Gubernur Banten ini membangun sebuah monumen terbesar di Nusantara, Mhm. gitu ya, tertinggi. Di situ nanti orang akan berkunjung ke sana dari luar negeri, dari dalam negeri, semua pada berkunjung ke sana, akan melihat sebenarnya cerita di Banten tuh apa sih, ada ceritanya di situ. Konsep itu sudah saya konsepkan sebetulnya. Tinggal kemauan gubernur aja Mhm itu. mhm. Iya. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya Iya. Geger Cilegon ini juga bukan hanya perjuangan rakyat Cilegon begitu ya, Pak ya, tapi Bu, perjuangan masyarakat Banten gitu ya, Pak ya? betul. Hmm. Kenapa jadi terkenal dengan Geger Cilegon? Karena begini, di Kaloran ditentukan penyerangan atau begini biar lebih jelas ya. Lebih Mhm jelas mhm. saya dari awal aja. Jadi Kesultanan Banten itu satu-satunya kesultanan yang dijadikan karesidenan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mhm. Ini perlu diketahui nih, karena Mhm. tidak ada kesultanan atau kerajaan di Nusantara ini yang dijadikan karesidenan ya. Itu Mhm. satu poinnya. Hanya Banten. Nah, oleh karenanya masyarakat Banten itu kemudian menginginkan merebut kembali karesidenan Banten itu dan dijadikan kembali kerajaan atau kesultanan itu. Ini Oke. prosesnya Geger Cilegon Oke. itu. Iya, Mhm. prosesnya makanya rapat pertamanya itu di Tanara, kemudian berkembanglah di Lempuyang, ke Terumbu gitu. Barulah kalau ke Cilegon itu juga terakhir itu setelah dari apa namanya Terate, baru ke Beji, barulah ke Saneja. Sebetulnya prosesnya seperti itu. Mhm Nah, mhm. hanya ketika apa namanya pada saat penyerangan itu, kenapa Cilegon menjadikan sektor satu didahulukan di waktunya pagi Mhm. gitu, kemudian Serang itu waktunya menjelang siang penyerangannya, karena menurut pengamatan para kiai waktu itu, Cilegon kalau sudah dikuasai, Cilegon itu merupakan penunjang ibu kota karesidenan Banten ya. Karesidenan Banten kan Serang. Cilegon dulu direbut, Oke. dikuasai, baru kemudian Serang, Tanara, Cikande, dan itu berbarengan waktunya, termasuk Anyar. Ini strategi Mhm. kiai zaman dulu tuh sebetulnya. Oke, Hanya luar biasa. sayang tidak ada yang peduli. Mhm Iya, mhm. Oke, dengan baik. peristiwa ini, dan satu-satunya peristiwa sejarah yang paling mempunyai data lengkap, detil, dan akurat cuma Geger Cilegon. Oke. Saya bisa jamin itu. Oke, berarti Mm-mm. sebenarnya ini Iya, adalah perjuangan masyarakat Banten. Tapi kalau Pak Bambang perjuangan. sendiri, Pak, apakah kalau dibandingkan dengan zaman dulu gitu ya, Pak, ini apakah semangat perjuangan masyarakat Banten sekarang ini masih terasa, Pak Bambang? Kalau sekarang justru terasanya baru menyala malah saya, kalau salah Oke. menurut pengamatan saya. Mhm. Tahun sekarang ini menyala, kenapa? Mungkin karena faktor apa saya juga kurang nggak bisa menjelaskan ya. Mhm. Tetapi semangat perjuangan itu mungkin untuk mempersatukan dirinya juga barangkali sudah mulai timbul. Karena sebetulnya yang ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu bersatunya anak keturunan Kesultanan Banten dan bersatunya masyarakat Banten. Oleh karena dia mengupayakan bagaimana biar Banten ini terpecah-pecah, Mhm. dan itu berjalan sampai sekarang Oke. terpecah-pecah. Ya Mhm. makanya masing-masing kubu-kubuan gitu. Mhm. Tapi kalau masyarakat Banten sudah bersatu, itu suatu titik di mana awal akan kejayaan bangsa Indonesia berdiri. Sebetulnya kuncinya ada di Banten. Mhm. Oke. Iya, di persatuan masyarakat Banten Mhm. sebetulnya Oke, kuncinya. baik. Berarti Mhm. saat ini baru mulai menyala semangatnya ya, Pak ya? Ya saat ini saya melihat kayaknya mulai berkobar Mhm gitu, mhm. Oke. semangat Mulai gitu, bersatu iya. kembali mungkin begitu ya, Pak. Tapi Kayaknya mhm. ada upaya ke sana ya. Oke, baik. Mudah-mudahan Iya. nanti bisa terwujud begitu ya, Pak ya, persatuan di Banten, bahkan jadi persatuan rakyat Indonesia gitu ya, Pak ya. Nah ini Amin amin ya. tapi Pak Bambang, apakah masih ada peninggalan sejarah perjuangan di Banten, Pak, yang bisa kita lihat sampai sekarang? Kalau peninggalan perjuangan apa namanya sejarah itu sangat banyak ya, terutama adanya mesin cetak uang yang di museum sana, kan ada museum negeri tuh Bu Mhm di sebelah mhm. sana.
Ini kan ini di belakang sini Museum Mhm. Banten Lama. Mhm. Di sana itu ada mesin cetak uang. Itu mempunyai nilai sejarah luar biasa ketika Indonesia berdiri Mhm. itu tahun 45 itu kan akhirnya ibu kota juga dipindahkan ke mana? Ke Yogyakarta. Oke. Sehingga di semua gerak dibatasi, Jakarta juga tidak. Akhirnya Banten sendiri berinisiatif mencetak uang sendiri karena uang Republik Indonesia waktu itu ya Mhm. itu itu tidak apa namanya dibatasi gitu, Oke. terbatas karena ibu kotanya juga pindah gitu. Kemudian Banten mempunyai uang sendiri untuk agar ekonomi di Banten itu terus berlanjut selama ibu kota dipindahkan ke Jogja. Yogyakarta. Mhm. Mhm. Ya, makanya begitu 17 Agustus 1945 itu eh, bulan September itu Presiden Soekarno itu mengadakan apa namanya rapat akbarnya pertama kali itu di Banten di Mhm. alun-alun Serang. Oke. Karena alun-alun Serang itu sebetulnya Bung Karno itu ingin mewujudkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Banten sebetulnya. Mhm. Nah, Oke. dari para kiai yang telah memimpin apanya perjuangan merebut Karesidenan Banten itu, Bung Karno itu menilai bahwa ternyata mereka itu salah satunya mereka berontak itu diantaranya adalah karena para petani itu dipersulit begitu, petani. Mhm. Makanya judulnya Pemberontakan Petani Banten yang kemudian Oke. dikenal yang kemudian dikenal dengan Geger Cilegon itu Pemberontakan Petani Banten. Mhm. Makanya Pak Soekarno akhirnya mengutamakan apa konsep ekonomi kerakyatan itu yang disebut Marhaen itu dengan Oke. alasannya ada seorang nama Marhaen katanya sebetulnya bukan itu karena melihat apa namanya perjuangan petani Banten ini makanya dia harus mengutamakan para petani begitu karena Mhm. kalau petani ini sampai berontak dia jangan lihat punya cangkul doang. Akhirnya pejabat-pejabat pemerintah banyak yang korban. Mhm. Pemikiran Soekarno itu seperti itu Mhm. gitu. Walaupun Oke. akhirnya dikenal, diajarkan di sekolah, Soekarno itu kan ada nama Marhaen katanya. Jadi timbulnya Marhaenisme. Sebetulnya itu dari Banten idenya Wow, Soekarno. oke. Iya, Mhm. begitu. Nah, berarti memang Banten ini sebenarnya cukup dekat dengan pahlawan di masa lalu begitu ya, Pak Bambang ya. Kita punya kedekatan emosional, personal gitu ya, Pak Bambang. Ya, bahkan saya mengatakan begini, kalau Banten tidak bergabung dengan Indonesia, Indonesia tidak akan berdiri. Mhm. Itu kata Oke, kuncinya. luar Kalau biasa Banten sekali. tidak bergabung dengan Indonesia, Indonesia tidak akan pernah ada. Wow, luar biasa berarti Iya, peran Banten ini juga cukup mm, signifikan ya, harus diperhitungkan berarti begitu ya, betul. Pak Bambang ya. Makanya saya menyatakan bahwa sebetulnya kuncinya kejayaan bangsa Indonesia ke depan ini itu harus berawal dari Banten dan berada di kesadaran masyarakat Banten semua harus bersatu padu membangun daerahnya Mhm. begitu. Karena selama Oke. ini kan masing-masing aja karena itu warisan yang diberikan oleh Belanda dulu. Mhm. Berawal Oke. dari zamannya Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Dari situ dimulai Mhm. itu memecah belah Oke, keturunan baik. kesultanan Oke, gitu. baik, baik. Wow, berarti Iya, ini juga merupakan informasi yang juga sangat amazing gitu mungkin Pak Bambang ya untuk pendengar Pro 1 Banten. Nah, ini mungkin iya. terakhir Pak Bambang pesan untuk generasi muda atau pesan untuk pendengar Pro Hmm. 1 Banten dimanapun berada. Silakan. Ya, untuk generasi muda mudah-mudahan ke depannya ini dapat menjadikan sejarah sebagai landasan untuk pembentuk karakter sebuah bangsa. Artinya para generasi muda harus mulai cinta ya kepada apa namanya peristiwa sejarah di Banten ini. Tetapi sekalipun begitu jangan pakai emosi. Yang sekarang ini masih pakai emosi, tapi Mhm. itu saya memaklumi ya. Udah mulai banyak nih diskusi tentang sejarah begini-begini gitu, tetapi masih dilandasi emosi. Harus dilandasi dengan jalinan tali silaturahmi, Mhm. ngobrol-ngobrol lagi. Nanti ketemu
segala yang telah ditenggelamkan, dicabik-cabik oleh Belanda, disembunyikan, semua akan muncul jika dibicarakan dengan ketulusan dan sepenuh hati bersama-sama. Dan itu kuncinya. Nanti kalau itu sudah ketemu, tadi kejayaan bangsa Indonesia itu akan muncul. Begitu, Bu. Baik, baik. Kurang lebihnya. Terima kasih Iya. banyak Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Pak Bambang. Merdeka Pak Bambang. Merdeka, Bu, ya. Tetap semangat. Tetap Ya. semangat. Mudah-mudahan RRI Banten terus menyiarkan hal-hal begini biar untuk menggugah generasi Banten ya. Karena Amin. Banten itu memegang kunci. Itu. Baik. Ya, baik, Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Assalamualaikum. Bambang. Demikian Ya. pendengar untuk Banten Menyapa di hari Senin ya 17 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema menelusuri jejak juang di tanah Banten. Kita sudah bahas bersama Bapak Bambang Irawan yang juga merupakan sejarawan Banten pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini. Kita Indonesia sesungguhnya.